Halo adik-adik Ajar Hitung, kembali lagi dengan video baru hari ini. Hari ini kita mau bahas soal tentang kaidah pencacahan. Video ini adalah video bagian pertama, kita nanti mau bahas soal nomor 1 sampai 10. Langsung aja kita mulai ke soal yang pertama. Disediakan angka-angka ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Banyaknya bilangan yang terdiri atas 3 angka berbeda yang dapat disusun dari angka tersebut adalah. Oke, bilangan yang akan kita bentuk adalah bilangan yang terdiri dari 3 angka. Jadi kita sediakan kotak yang terdiri dari 3 kotakan. Ya, di sini tidak ada syarat apakah bilangan itu harus lebih dari berapa. Jadi kita bebas. Tapi kalian perhatikan bilangan pertama. Untuk angka itu tidak mungkin dimulai dari angka 0, ya. Jadi ini tidak mungkin kita hitung. Jadi untuk bilangan pertama kemungkinan yang bisa kita pilih ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada 5 angka. Oke. Kalau kita udah ambil 1 karena dia maunya angkanya berbeda, berarti yang sudah kita ambil di sini tidak boleh kita gunakan lagi di sini. Jadi tersisa 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kalau kita udah pakai 2, berarti tersisa 1, 2, 3, 4. Lalu kita hitung. 5 kali 5 kali 4 sama dengan ini 25 kali 4, 100. Jadi banyaknya angka yang dapat disusun itu ada 100 angka. Lanjut ke soal nomor 2. Seorang penyidik KPK akan membuka berangkas lemari penyimpanan arsip. Berangkas tersebut hanya dapat dibuka dengan password yang terdiri atas 3 angka. 3 angka berbeda lebih dari 200 yang disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyaknya password yang dapat dicoba penyidik KPK untuk membuka berangkas lemari penyimpanan arsip adalah. Jadi passwordnya ini terdiri atas 3 angka. Kita siapkan 3 kotak. Ya, oke. Lalu angka ini dia mintanya lebih dari 200. Lebih dari 200 dari angka-angka ini siapa aja yang masuk? Oke, 2 bisa masuk ya? Bisa. 201 itu angka lebih dari 200. Jadi 2 bisa kita masukkan. Jadi ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemungkinan angka pertama itu ada 6. Oke. Terus kalau udah dipakai 1 angka, ya, tersisa berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Sekarang angka terakhir, kalau udah dipakai 2, maka tersisa berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya 6 kali 7 kali 6. Sama dengan 2, 5, 2. Jadi banyaknya password yang mungkin dari angka-angka ini itu sebanyak 252 kemungkinan. Yang C. Soal nomor 3. Dari 7 pengurus suatu ekstrakurikuler akan dipilih seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan humas. Banyak cara pemilihan pengurus adalah karena pemilihannya ini memperhatikan susunan atau memperhatikan urutan. Ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan humas. Jadi kita menggunakan permutasi. Permutasi dari 7 dan kita mau pilih 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi kita hitung 7 faktorial per 2 faktorial. Berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 ya. Ini kali ini dia 30. 30 ini 12 berarti 360 dikali 7. 24, ini 21, 25. 25, 20. Jadi banyaknya cara memilih pengurus adalah 25, 20. Yang C.
Soal nomor 4, seorang tukang kebun diminta bantuan untuk menanam 6 pohon oleh Ibu Fatimah. Jika pohon yang ditanam harus secara melingkar, banyaknya cara yang berbeda untuk menanam ke-6 pohon itu adalah, di sini ada kata kunci melingkar, berarti kita menggunakan rumus permutasi siklis. Siklis itu artinya melingkar. Permutasi siklis rumusnya apa? N-1 per faktorial. Ada berapa pohon yang akan ditanam? 6. Berarti langsung aja 6 min 1 faktorial. Jadi 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4 20. 20 ini 6. 20 kali 6 120. Jadi banyaknya cara berbeda untuk menanam ke 6 pohon itu ada 120 cara yang C. Lanjut ya, soal nomor 5. Suatu perusahaan akan mengangkat kepala seksi yang baru. Perusahaan tersebut mempunyai 10 orang pegawai senior yang mempunyai kemampuan sama. Dari ke-10 pegawai tersebut hanya akan dipilih 4 orang sebagai kepala seksi yang baru. Banyaknya susunan yang mungkin adalah, pemilihan ini kita tidak memperhatikan susunan atau tidak memperhatikan urutan, tidak memperhatikan formasi. Jadi bebas yang mau dipilih. Jadi kita nggak menggunakan permutasi, tapi kita gunakan kombinasi. Kombinasi dari 10 orang pegawai, mau diambil 4 orang. Ya. Jadi dia 10 faktorial per 10 kurangi 4 faktorial kali 4 faktorial. Jadi dia 10 faktorial per 10 kurangi 4, 6, 4 faktorial. Jadi dia 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini boleh kita coret. Lalu ini kita coret dengan ini. Ini sama ini. Terus ini sama ini. Jadi tersisa 10 kali 3 kali 7 ya. 10 kali 3, 30 kali 7, 210. Jadi banyaknya susunan yang mungkin ada 210 cara. Lanjut soal nomor 6. Dari 8 orang putra dan 4 putri akan dibentuk tim yang beranggotakan 3 orang. Persyaratannya anggota tim tersebut harus sekurang-kurangnya 2 putra. Maka banyak tim yang dapat dibentuk adalah, di sini ada kata-kata sekurang-kurangnya 2 putra. Berarti kalau 1 putra boleh enggak? Enggak. Jadi minimal itu harus 2 putra. Jadi kalau 3 putra boleh, tapi kalau 1 putra enggak boleh. Jadi ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kalau dia 2 putra sama 1 putri. Kenapa Kak 2 putra 1 putri? Kan yang mau dipilih 3 orang, ya. Sekurang-kurangnya 2 putra. Berarti kalau cowoknya 2, berarti otomatis yang 1 lagi cewek, ya. Kalau memilih putra dari 8 orang putra, mau diambil 2, kita gunakan kombinasi karena tidak memperhatikan urutan pas kita milih. Jadi ini kombinasi 82 ya, dikali kombinasi ini 1 putri dari 4 putri. 4, 1. Gitu. Berarti ini 8 faktorial per 8 kurangi 2, 6 faktorial kali 2 faktorial dikali ini 4 faktorial per 3 faktorial 1 faktorial. Jadi dia 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 6 faktorial kali 2 kali 1. Ini kita coret. Ini 1, ini 4. Dikali yang ini 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial 1 faktorial. Kita coret. Jadi yang ini 4 kali 7 dia 28 dikali 4. 28 kali 4 112 ya. Ini baru syarat pertama.
Yang kedua, kalau ketiga-tiganya putra, jadi nggak ada putrinya. Berarti kita cari kombinasi dari 8, 3, yaitu 8 faktorial dikali 5 faktorial, 3 faktorial. Sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. Ini coret sama ini. Terus ini 3 kali 2, 6 ya, coret sama ini. Berarti dia tinggal 8 kali 7 sama dengan 56. Terus banyaknya kemungkinan, jadi totalnya sama dengan 112 ditambah 56. Dia 168 cara. Jadi jawabannya yang E. Lanjut nomor 7. Pada ulangan matematika, para siswa diminta mengerjakan 9 dari 10 soal ulangan. Jika soal nomor 1 sampai dengan 5 harus dikerjakan, banyaknya pilihan soal yang dapat dipilih oleh siswa adalah, banyaknya soal ada berapa? 10. Dan yang wajib dikerjakan soal nomor 1 sampai 5, berarti ada 5 soal. Berarti tersisa berapa soal? Ada 5 soal. 5 soal ini kita milih berapa? Kalau kita wajib mengerjakan 9 soal, karena kita udah kerjain 5, berarti kita kurang kerjain 4 lagi. Jadi kita harus memilih 4 soal dari 5 soal yang tersisa. Nah, dengan cara apa kita memilih 4 soal dari 5 soal ini? Kita gunakan permutasi. Karena apa? Karena soalnya kan berurutan. Jadi kita gunakan permutasi, kita milih permutasi dari 5, kita pilih 4. Berarti 5 faktorial per 4 faktorial. Sama dengan 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial, dicoret. Berarti banyaknya cara kita memilih 4 soal dari 5 soal adalah 5 cara. Berarti B. Lanjut nomor 8. Ratna mempunyai 6 baju dan 4 celana panjang yang berlainan warna. Ratna dapat memakai baju dan celana panjang yang berlainan sebanyak, kita nggak memperhatikan urutan, jadi kita gunakan kombinasi. Pertama kombinasi 6 baju. Berarti kombinasi 6, 1 dikali kombinasi 4, 1. Sekali pakai kita gunakan baju 1, celana 1 kan. Berarti dia 6 faktorial per 5 faktorial, 1 faktorial, dikali 4 faktorial per 3 faktorial, 1 faktorial. Jadi ini 6 kali 5 faktorial, kali 5 faktorial, 1 faktorial, dikali 4 kali 3 faktorial, 3 faktorial kali 1 faktorial. Kita coret. Jadi 6 kali 4. Ada caranya 24 pasang. Jawabannya yang B. Langsung nomor 9. Banyaknya sepeda motor yang menggunakan nomor polisi dengan susunan angka-angka 5, 6, 7, 8 dan terdiri atas 4 angka tanpa berulang. Tanpa berulang berarti angkanya berbeda-beda, nggak boleh dipakai lagi. Karena kita ditentukan plat nomornya itu terdiri dari 4 angka, jadi kita sediakan 4 kotak. Ya. Untuk kotak yang pertama, karena angkanya belum pernah dipakai, berarti kita bisa pilih salah satu dari 4 ini. Jadi ada 4 pilihan. Kalau kita udah pilih 1, berarti tersisa 3 pilihan. Kalau udah dipilih 2, tersisa 2 pilihan. Kalau udah dipakai 3, berarti sisa 1 pilihan. Berarti total banyaknya pilihan adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu 12 kali 2, 24. Jadi ada 24 nomor polisi yang mungkin dipakai. Nomor 10, nilai dari 6 faktorial per 4 faktorial. Langsung aja.
6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial, kita coret. 6 kali 5 berarti dia 30. Jawabannya yang A. Oke adik-adik, terima kasih sudah menonton video ini. Jika pembahasan soal di video ini sekiranya bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like dan komen, juga jangan lupa subscribe ya. Bagikan ke teman kalian juga, supaya teman kalian juga memperoleh manfaat dari video ini. Kalian boleh tinggalkan saran dan kritik kalian dengan santun ya di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya, kakak ucapkan selamat belajar.